Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Eka Putri Aprilia dengan NIM 1120-11097 dari jurusan Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan tengah semester dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Di sini saya akan membacakan soal-soalnya terlebih dahulu. Ada 4 soal. Yang pertama, definisi risiko berdasarkan ISO 31000 banding 2018. Nomor 2 ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang ketiga ada kerangka kerja manajemen risiko. Yang keempat ada proses manajemen risiko. A. Identifikasi risiko. B. Analisis risiko. C. Evaluasi risiko. D. Pengendalian risiko. Dan yang terakhir E. Mitigasi risiko. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1, yaitu definisi risiko berdasarkan ISO 31000 banding 2018. Adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen, yaitu prinsip atau prinsipal, kerangka kerja atau framework, dan proses atau proses. Dari ketiga elemen tersebut, ada definisinya masing-masing, yaitu yang pertama ada prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko, dan kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Dan proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Untuk menjawab soal nomor 2, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000. Manajemen risiko suatu organisasi harus mengikuti 11 prinsip dasar agar dapat dilaksanakan secara efektif. Berikut penjabaran prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, ada manajemen risiko menciptakan nilai tambah atau creates value. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi atau an integral part of organizational processes. Yang ketiga, ada manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan atau part of decision making. Yang keempat, ada manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian atau explicitly addresses uncertainty. Yang kelima, ada manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu atau systematic, structure, and timely. Yang keenam, ada manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia atau based on the best available information. Yang ketujuh, ada manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan atau tailored. Yang kedelapan, ada manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya atau takes human and cultural factors into account. Yang kesembilan, ada manajemen risiko bersifat transparan and inclusive atau transparent and inclusive. Yang kesepuluh, ada manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan atau dynamic, iterative, and responsive to change. Yang ke-11 atau yang terakhir, ada manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi atau facilitates continual improvement and enhancement of organization. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 3, yaitu kerangka kerja manajemen risiko. Terdapat 6 komponen kerangka kerja manajemen risiko, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga, desain. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, ada perbaikan. Untuk menjawab soal keempat atau soal terakhir, yaitu proses manajemen risiko. Pertama-tama, lakukan survei penilaian risiko atau risk assessment, sebab survei ini menjadi langkah penting dalam mulai mendokumentasikan risiko atau ancaman tertentu dalam setiap departemen atau business case. Dapatkan input data awal dari manajemen dan kepala departemen. A. Ada identifikasi risiko. Langkah ini sangat penting untuk mengevaluasi sistem informasi bisnis atau aspek IT perusahaan lainnya. Dengan begitu, kalian dapat menemukan jawaban seputar apa saja risiko yang akan mempengaruhi software, hardware, data, dan karyawan. B. Analisis risiko.
Setelah mengidentifikasi risiko selesai, barulah kalian bisa memulai serangkaian proses analisis risiko dengan salah satu atau kedua cara di atas. Gunanya untuk menentukan kemungkinan terjadinya setiap risiko, konsekuensi yang terkait dengan setiap risiko, dan bagaimana risiko tersebut dapat mempengaruhi tujuan proyek. C. Evaluasi risiko. Langkah evaluasi risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang teridentifikasi sehingga memprioritaskan risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan proyek. D. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Sekian penjelasan tentang manajemen risiko menurut ISO 3100000 banding 2018 untuk menyelesaikan ulangan tengah semester dari mata kuliah manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.